mau menerima batu dari Sinohidro bro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Opsi finalnya memang opsi relokasi, karena ini pasti akan akan terus-terusan seperti ini. Ini materialnya dibuat material seringan mungkin, tapi kuat. Nah, contohnya di jalan tol di Bandung. Material seringan mungkin. Geoform namanya. Geoform. Relokasi udah benar. Cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan, ini mau diapain gitu. Maka ini hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya memperpanjang usianya. Maka material dia harus material ringan. 3.000 kubik kali 2 ton, 6.000 ton ini tadi kejadian. 6.000 ton yang longsor. 6.000 ton itu sama dengan 300 truk diletakkan di sini. Setelah kejadian masuk yang sekarang. Yang hari ini yang 10 meter ini ada. Yang biogreen ini juga longsor dan memang ini batu jomba patahan Sumatera. Ya. Jadi gini Pak, aksi yang harus kita lakukan secepatnya. Dari Karena dulu semua perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Ini ada Bapak PJ Bupati Tapanuli Selatan ya bosku, yang datang untuk memantau kondisi tanjakan Batu Jomba ya. Ini Pak Rashid Asekaf Dongoran. Kita melihat bagaimana tanggapannya tanjakan Batu Jomba ini bosku, dan ini rombongannya ya. Koordinasi dengan tadi beliau tadi katakan sudah obat beronjong ya, cerocok ya. Nah itu udah bergerak itu, jatuhan tanahnya udah bergerak. Bang Rashid, izin Pak, saya Nabi Dupulu. Iya Pak. Nah, ini boleh Pak, saya kasih saran Pak ya. Iya. Kalau Bapak ini masuk ke PLTA sana, itu ada banyak batu-batu yang bekas terowongan di bom. Jadi kalau itu ditimbulin kemari, Sinohidro bersedia memberikan batunya. Tapi katanya PU tidak boleh, PU tidak boleh, gitu-gitu, simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rashid, Bapak mau menerima batu dari Sinohidro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Batu-batu itu langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Seperti batu yang dari sana itu, di situ langsung jalan bisa dipakai. Itu menit, itu jam ditimbun Pak, langsung dilewati bisa. Tinggal kebijakan Bapak pergi ke sana Pak, sumbang batunya gitu. Howo itu ratusan di situ Pak. Langsung ini bisa besok pagi ini bisa langsung dilewati. Hidup masyarakat. Ya nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Siap Pak. Informasinya tadi ya. Sangat banyak batu di sana Pak yang bisa langsung, dia kalau batu pecahan itu sambil bertindih dia air ini lolos dia dari sela-sela batu-batu pecahan bom dari terowongan itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau di cerocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti tim ini bekerja terus dari tadi pagi. Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga dengan Pak Dandim. Tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari. Sudah ada feeling juga, ya, malam itu ya. Nah, ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua udah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau
untuk itu. Mudah-mudahan terima kasih informasinya Pak. Nanti Siap, kita Pak. terus bekerja Mohon dengan semua secepatnya, tim. Pak, ya. Iya, iya Pak ya. Terima kasih informasinya tadi Pak. Iya Pak. Ya, ya. Ada lagi? Ya, ini kita dari yang menangani saat ini dengan Bapak Kepolisian sudah mengamankan daerah sini. Kemudian ini ada jalan kecil karena apapun ceritanya antar penduduk yang di sebelah di sana dengan sebelah sini harus tetap berhubung. Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor. Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga bus pribadi yang membandel lewat di sini maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Siap. Padahal pihak kepolisian sudah menganjurkan. Siap. Jadi utamakan keselamatan. Karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba, tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau, semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak kan, Ya. ini kan pihak kepolisian dari Kabupaten Selatan Pak ya, Ya. mengimbau agar mobil harus mencari jalan alternatif gitu kan. Iya, alternatif. Nah, kan saat ini kita lihat beritanya ada di daerah Pangaribuan Pak. Ya, Jalannya terjadi longsor. ya. Artinya kan bahaya itu kan Pak. masuk daripada wilayah Kabupaten Selatan Pak. Ya. Seperti apa tanggapan Bapak terhadap jalan itu Pak? Karena kenapa? Selain lihat dari Batu Jomba, mereka lihat dari sana Pak, seperti itu. Ya, tentu jalan itu adalah jalan alternatif. Ada lintasan yang melalui Pangaribuan, ada juga yang bagi dari Sidimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati. Karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan himbauan dari polisi sudah benar dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Pak, ada satu lagi Pak, saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini Ya. kan baru kejadian di Lembahane longsor besar-besar. Iya. Saya lihat di situ, itu banyak memang dikerahkan betul lah. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jomba? Bagaimana? Apanya yang dikerahkan itu Pak? Seperti yang cara pengerjaan dia apa namanya? Lembahane. Oh iya. Cepat begitu Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2,5 tahun lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera dan kemudian 2003 juga ada pemandatan Pak ya. Ada pemandatan. Dan sekarang ini, jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja dan menjadi pertimbangan. Tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah. Dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya. Tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Ya. Jadi gini Pak kan, itu tadi kan ada masukan dan saran daripada masyarakat ataupun pengguna jalan. Bahwasanya ada potensi yang bisa menolong kita untuk memperbaiki jalan ini secara cepat gitu Pak ya. Katanya ada batu besar di PLTA. Jadi kan PLTA ini kan berada di wilayah Kabupaten Selatan. Ya. Artinya kan ada potensi yang bisa pemerintah untuk mendorong itu Pak. Seperti apa Pak aksi yang harus kita lakukan secepatnya? Dari Karena dulu potensi yang semua tadi. perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Nah, dari Ini dulu. terkait tanjakan Batu Ya Jomba, sebentar Pak. saya jawab. Dari dulu. Dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu tingkat walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah, informasi dari Pak Napitupulu tadi itu adalah informasi yang berguna gitu.
Nah, saya pikir itu di jawabannya. Untuk membantu saran dan informasi membantu tim ini bekerja. Itu tanggapannya. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Ini udah longsoran dalam, sampai di sini. Maka penanganannya pun memang ini kan kalau dikasih beban yang sangat berat, justru itu semakin membuat lebih berat tekan ke bawah. Itu justru makin longsor. Oh, dia longsoran dalam. Makanya kalau di beberapa tempat itu materialnya dibuat material seringan mungkin, tapi kuat. Nah, contohnya di jalan tol di Bandung. Material seringan mungkin. Geofoam namanya. Geofoam. Geofoam itu sebenarnya macam apa ya? Styrofoam yang box ya. Enggak, dia box memang ukuran suka 20 meter gitu. Tapi ringan tapi kokoh gitu. Yang 2 tahun lalu itu nggak pakai itu? Enggak, kalau yang 2 tahun lalu kan sempat di hot mic ya, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu itu ini yang dibuat tuh geogrid namanya. Geogrid. Geogrid itu membuat tarikan antar tanah. Jadi tulangan tanah kalau bahasa kerennya. Tulangan tanah geogrid. Jadi yang menahan kendaraan itu bukan tanah di bawahnya tapi lateralnya. Kanan horizontalnya. Horizontalnya yang menahan. Karena dia macam tikar. Jadi macam kita kan kalau ada tikar dibentang gini dimasukkan orang, tapi tikarnya ini kan narik. Oh, tarik ya. Narik dia, bukan hanya nahan gini aja. Geogrid itu pernah dipakai di sini. Gagal, tapi tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah durasi waktu dia. Karena memang ini ada memang turunan terus menerus, ada sesar semangkuk. Makanya kalau memang untuk ini opsi finalnya memang opsi relokasi. Karena ini pasti akan akan terus-terusan seperti ini. Ini akan pindah-pindah, hari di sini mungkin cepat nanti 2 tahun lagi di sana. Relokasi udah benar, cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan ini mau diapain gitu. Maka ini hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya memperpanjang usianya. Maka material dia harus material ringan. Geofoam itu di jalan tol di Bandung sudah ada, saya kira teman-teman PO mungkin bisa ini pasukan aja nih ya, karena kalau kan mungkin di geofoam di Bandung, di jalan tol Bandung itu juga gitu, tanahnya lunak. Di T-sheet to base turun terus tidak itu dengan geofoam. Geofoam dia ringan Pak. Jadi ini kita bayangkan 50 meter kali 10 meter 500 kubik, lebar ada sekitar 6 meter 3.000 kubik kali 2 ton, 6.000 ton ini tadi kejadian. 6.000 ton yang longsor. 6.000 ton itu sama dengan 300 truk diletakkan di sini. Setelah kejadian itu masuk yang sekarang yang hari ini yang 10 meternya ya, ada. Yang geogrid yang kemarin itu ya. Iya, kalau ini kejadian ini Pak. Sekarang, iya. Sekarang, ya. Maka yang tadi 6.000 ton itu gimana supaya dia ringan? Bisa jadi 600 ton. Oh, faktor materialnya berat. Masuk berarti masuk. Ya. Jadi kita ke depan bagaimana materialnya ringan. Iya. Yang geofoam itu. Geofoam itu jadi tapi dia kuat. Kuat. Kalau yang kemarin itu kan narik begini. Iya. Nah, sekarang itu ya material ringan ya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi yang ada masukan apakah dengan batu besar? Ya bisa saja batu besar, tapi dia harus duduk. Masalah kalau dia longsor, dia batu itu jadi menambah bantu dia longsor. Sama ini kan batu ya. gitu. Ya. Karena dia tegak bereng, begitu dia kuat dia longsor. Tapi tadi masukan mereka masukan bagus ya, sebagai bahan pertimbangan gitu. Kalau nanti misalnya jumpa nanti di titik-titik ini ternyata batu itu sudah bisa dalam posisi stabil, settle dia bagus. Justru kalau semakin kita timbun berat itu memancing kemarin. Kalau dia kalau dia ada longsoran dalam sama sesar semangkuk. Ya. Karena sesar semangkuk dorong ke sana. Dorong terus dia. Longsoran yang memang kiri kanannya ya. Iya. Ya itulah sekedar masukan dari para. Tapi ini masukan ya, ada geogrid, ada ini udah pernah kita coba geogrid di Muara Batang Toru. Ya. Di sini dicoba di Muara Batang Toru juga antara gambut. Memang tidak apple to apple. Maksudnya ini ada lembek, dipasang geogrid ternyata bisa di Muara Batang Toru gitu. Mungkin memasukkan aja. Dulu pernah di sini kok, tapi waktu dibuat itu umurnya lebih lama gitu. Dengan lebih lama kan, ya. Karena memang nggak akan, ya memang ini kondisi yang alam yang sudah memang begini alamnya. Tahun 2022 ya, di 2002. Geogrid teknologinya ya. Kalau memang bagus 2 lapis, karena itu pilihannya cuma gitu. Ya. Sekarang mau dilapis, kalau misalnya lapis, tahan bisa total 3 bulan. Mungkin jangan 2 lapis jadi 6 bulan, kira-kira gitu.
Material ringan lah kalau yang Ya, rekomendasi material ya. ringan. Biopomnya ya. Tapi yang relokasi itu memang harus Tetap menjadi goal final. itu solusinya memang kagak pilihan. Bagian saran juga nih Pak, kalau misalnya dia Jadi ini kerja untuk memperlebar itu ya? Iya Pak. Memperlebar jalan akses ya? Oke. Makasih lah Pak atas kerja timnya ya kan. Gimana Pak Jeka?
longsoran ya. Tadi kami sudah diskusi dengan beberapa orang dari baik OPD maupun dari Bapak dari tingkat nasional bahwa ada faktor-faktor alam juga mempengaruhi cepatnya longsor ini, sehingga ini badan jalan sudah ambles. Nah, koordinasi sudah dibuat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Kami dari pemerintah Tapanuli Selatan juga sudah hari ini sudah membentuk tim siaga darurat ya, untuk berkoordinasi ke pusat dan koordinasi ke provinsi dan koordinasi di antara institusi kita. Kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Pak Kapolres tadi sudah, karena Pak Kapolres sedang tugas di Jakarta, Pak Dandim juga sudah tugas di Jakarta, tapi semua koordinasi. Nah, saat ini pekerjaan-pekerjaan dilaksanakan oleh tim Bapak dari Balai Jalan Nasional untuk memastikan ini bersih, karena ada bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang berlalu lintas di sini, sepeda motor pun anak sekolah, itu menjadi prioritas pekerjaan hari ini. Saya kira itu dia. Kalau targetnya Pak, karena kan kita punya tahu ya. Solid daerahnya. Ya, targetnya secepatnya, karena memang persoalan Batu Jomba ini persoalan lama. Ingat 2 tahun lalu ini sudah pernah diaspal dengan jalan pakai teknologi grid ya, geogrid. Ternyata hanya 1,5 tahun udah nggak ada lagi, hilang. Kemudian ini ditimbun pemeliharaan, kemudian hilang lagi. Dan ini hari ini puncaknya karena musim hujan yang luar biasa tadi malam, ini kemudian bablas sampai ke bawah. Ya, kita tetap lakukan langkah-langkah bagaimana antar penduduk di seberang ini bisa terus bekerja dengan kondisi darurat dah begitu. Kalian punya apa penyebabnya Pak, kalian longsor ini Pak? Iya, ada patahan Sumatera yang kemudian ada longsoran, kemudian di bawah, kemudian dorongan patahan Sumatera itu yang berdasarkan kajian PUPR itu sudah beberapa tahun lalu ya. Sesar semangko istilahnya. Jadi ada tumbukan ya, kemudian ada bawahnya. Jadi bukan hanya sekedar menimbun batuan, malah dia menjadi memancing turun begitu kalau pendapat dari ahlinya. Jadi rencana ke depan masih bisa digunakan atau tidak? Ya, untuk sementara ini untuk digunakan masyarakat juga, tindakan-tindakan kegawat darurat hari ini untuk masyarakat, anak sekolah itu dulu yang kita pikirkan untuk masyarakat lokalnya. Untuk masyarakat pengguna umum jalannya sudah dihimbau oleh Bapak Kepolisian sejak beberapa minggu lalu untuk melakukan pemutaran baik dari Pengaribuan maupun dari Sibolga. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Ini kan sempat dibuka juga jalan baru oleh masyarakat ya, seperti itu. Kenapa tidak dilanjutkan seperti itu Pak? Karena ini sangat berpotensial untuk menjadi kita. Karena kita lihat di sana kan tidak ada penurunan. Bagaimana tanggapan Bapak ini dari pihak Kabupaten Selatan? Maksudnya dibuka oleh masyarakat gimana maksudnya? Itu ada sebelah kanan jalan Pak. Ya. Kita mendengar ada sepanduk di sana Pak, untuk inisiasi daripada masyarakat untuk minta jalan baru ditanjakan dari Jomba. Sementara ada surat edaran Pak kita lihat di media sosial bahwasanya itu dihentikan seperti itu. Dan ini kan terjadi longsor senada. Yang kemarin itu sebenarnya 4 hari lalu saya sudah kemari, dihentikan itu karena kita melihat kalau terus dibuka pada dinding itu maka akan merangsang longsoran lebih berbahaya lagi. Jadi tujuannya bukan menghentikan inisiatif masyarakat, bukan itu tujuannya. Jadi jangan salah tafsir. Dihentikan itu, perintah menghentikan karena kita menghargai inisiatif masyarakat supaya berlalu lintas. Tapi ada faktor teknis ya yang harus kita hindari. Longsoran dari pengkorekan pembukaan di sana itu lebih berbahaya daripada inisiatif itu. Itu maksudnya. Jadi mohon dimengerti supaya di tingkat masyarakat jangan salah tafsir. Itu. Jadi kami senang masyarakat punya inisiatif, tapi pemerintah melihat ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari segi aspek teknis, gitu ya. Jadi kalau dibuka terus, ini longsoran makin luar biasa nanti, malah membahayakan si masyarakat, gitu. Nah itu dia maksudnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, itulah tadi bosku paparan yang diberikan oleh Bapak PJ Bupati Tapanuli Selatan ya,
Semoga tanjakan Batu Jomba ini kembali membaik dan bisa dilewati seperti biasanya, bosku ya. Satu baru mak ini karena ini dia bukan soal dia ang gunung ko jeep cukup ang beres dia kan mas Oh, bengkol lah. Dia bengkol. Dia ini baik. Oh, dah.
Gawat sekali lah. Oke bosku, rombongan Bupati PJ Bupati Tapanuli Selatan akan meninggalkan Batu Jomba ya. Ini enggak, sebentar ini Bang. Bahaya kan Bang ini sini akibat longsor. Ini mau masukkan orang ini Pak nanti gorong-gorong sama menarik Bupati ke sana. Ya bos ya. Oke bos. Jangan pulang dulu ke Cibulu bos. Oke Oscar ya. Bilang lah kita ada bisa turun ke dekat bisa. Jangan yang tembakan atas itu nampak saja dia apa yang lakukan. Bisa bilang. Makasih banyak Pak Pol PP. Oke, hati-hati di jalan buat Bapak Bupati ya. Semoga kunjungan dari Bapak PJ Bupati Tapanuli Selatan akan ada kabar baik mengenai tanjakan Batu Jomba ini ya.